kalau mau lebih jelasnya di hari Minggu. Untuk yang pertanyaan kedua, nah saya jawab yang pertanyaan pertama dulu saja. Ya teman-teman ya, kita harus tahu bahwa ekonomi ini terjadi juga semuanya dari uang manusia ke manusia, dari uang penjual sama pembeli. Semua juga transaksi kayak gitu. Ya. Nah, yang ngebedain Ponzi sama bukan itu dari uang member barunya ya, ada beban sistem apa enggak sih di situ teman-teman ya. Ini teman-teman harus tahu nih ya. Jadi contoh gini ya. Dari sisi bisnisnya aja sih sebenarnya udah beda sih. Tapi kalau mau contoh kayak gini, teman-teman cek di Google ya. Sebenarnya kalau skema Ponzi itu pelajari aja. Kalau sumber yang paling bisa percaya itu dari Wikipedia. Jadi skema Ponzi Wikipedia ya. Itu yang biasa saya pakai sih. Nah, cuman penjelasan pertama dari skema Ponzi itu adalah skema investasi bodong. Ya, skema investasi. Semua skema Ponzi itu umumnya dari skema investasi yang teman-teman nggak ngapa-ngapain sama sekali ya, program duduk diam dapat duit tapi sumber hasilnya nggak jelas dari mana. Nah, coba kalau skema dari ekonominya itu kayak gini nih teman-teman ya. Ini kalau kita bandingin ini Ponzi nih. Oke, ini kita coba versus ya. Ini Ponzi nih. Ini Metaverse nih teman-teman ya. Kalau yang artikel itu saya udah sering juga sih ya. Saya coba pakai penjelasan yang agak beda nih teman-teman. Nah, saya bagi dua ya. Nah, oke. Nih, Ponzi nih. Uang Anda seolah-olah masih ada. Nah, umumnya Ponzi itu skema Ponzi, skema investasi bodong, teman-teman. Jadi ketika misalkan Anda deposit 1 juta, 2 juta, 10 juta, itu ada uang Anda tetap kayak masih ada gitu di platformnya ya, ataupun di websitenya. Terus Anda naruh 1 juta, uangnya tetap ada 1 juta ya. Di Metaverse, uang Anda, uang modal Anda habis dibelikan aset atau barang digital. Ya. Nah, di sini aja juga sudah beda, teman-teman. Kalau di Metaverse ya paling sisanya itu cuman Vigas doang ya, sisa Vigas doang paling. Vigas memang pasti kita lebihin metiknya karena untuk kebutuhan atau upgrade ke depannya juga ya, teman-teman ya. Jadi contoh misalkan Anda modal $35 nih di Metaverse. 35 DAI, terus beli cufflink level 1, maka berkurang 5 DAI. Beli level 2, ya, level 2, maka akan berkurang 10 DAI. Beli level 3, maka yang tadinya ada 35 DAI akan berkurang jadi 20 DAI. Maka total DAI Anda setelah beli semua pasti 0. Kalau Anda memang cuma depositnya 35 DAI ya. Benar-benar sesuai kebutuhan 3 level. Sisanya paling metiknya doang. Nah, ini di Metaverse nih. Nah, kalau Anda di skema Ponzi yang investasi ini umumnya kayak gini pasti. Ya, sepengetahuan saya teman-teman ya. Nah, ini Anda modal 1 juta. Lalu ada tuh keterangan tuh saldo Anda 1 juta. Ya, bisa ditarik kapanpun juga ya. Ada yang bisa ditarik, ada yang enggak ya. Jadi seolah-olah modal Anda ada dan bisa ditarik kapan aja. Nah, sayangnya ini itu kan disetor ke pihak ketiga. Pihak ketiga. Nah, jadi uang Anda itu 100% pihak ketiga yang kelola. Nah, 100% nih pihak ketiga kelola. Ya, aslinya uang Anda masih utuh 1 juta atau enggak, hanya mereka yang tahu. Ya, skema Ponzi ini biasanya pakai logika-logika yang agak masuk akal lah. Mau dia bahasanya investasi batu bara, mau dia bahasanya mining ya, mining kripto, terus ada trading, dipakai untuk trading, diputerin untuk apa, usaha dan lain-lain. Biasanya yang lagi hype NFT dan kawan-kawan deh. Nah, Anda cuman duduk diam aja gitu ya.
Jadi Anda taunya uangnya diputar di bisnis A, tapi aslinya itu bisnis itu tidak ada. Dan sebenarnya Anda juga kebanyakan sih pemain bisnis online investasi bodong juga 80% orangnya sadar bahwa itu tidak masuk akal ya, dan ya jadinya jatuhnya spekulasi gitu ya. Nah, ini kita coba logika ini teman-teman ya. Ketika seperti ini, uang Anda utuh 1 juta, lalu ada member baru. Ya, ada member baru. Ketika uang Anda 1 juta, lalu besoknya si skema Ponzi ini harus membayar Anda 1% per hari, ini udah namanya beban sistem. Kewajiban bayar mereka nih, fixed cost mereka nih. Ya, Anda udah pasti memiliki penghasilan sekian. 1 juta aja kalau jadi 1.100.000 itu udah beban sistem. Ya, apalagi kalau bisa lebih, karena uang Anda utuh. Sumber ini 1.000 perak ini, ya 1.000 perak ini ternyata dari uang member baru nih. Uangnya 1 juta nih. Ya, uangnya 1 juta, kewajiban bayar ke Anda itu 1%. Nyawanya si manajemen Ponzi itu 100%. Ya, 100%. Jadi sebenarnya si skema Ponzi ini memiliki waktu, memiliki nyawa tuh setidaknya kurang lebih 100 hari untuk masih bisa bayar Anda sampai uang member ini habis sebenarnya kan. Nah, ketika member barunya semakin sedikit tapi member lamanya makin banyak, kan beban sistemnya naik. Tapi uang masuknya itu turun. Inilah yang menjadikan gagal bayar. Semua scam awalnya terjadi karena gagal bayar. Ketika mereka sudah tidak sanggup bayar, maka simpel, uang yang mereka kelola ada berapa? Ada 1 miliar, itu mereka yang bawa. Mereka bawa, teman-teman. Ya. Nah, ini kita coba logikain ke si metaverse. Oh, jadi panjang banget ya ini. Bentar. Kalau di metaverse, teman-teman ya, di metaverse ini sumbernya teman-teman dapat uang dari mana, itu jelas teman-teman dari jual beli. Jadi nggak ada yang dapat hasil tanpa ngapa-ngapain tuh, tanpa terjadinya pemasaran itu nggak ada. Jadi kalaupun ada yang 0 member dapat hasil, ya itu tadi dapat dari pemasaran yang terjadi oleh upline dan crossline-nya. Seperti itu ya. Nah, ini misalkan ya teman-teman ya. Ini kalau di metaverse nih, teman-teman ya. Nih 35 DAI. Anda keluar $5, ini masuk ke penerima hak ya. Ke penerima, udah selesai. Jadi 100% ya, 100% masuk sama dengan 100% keluar. Nah, artinya nggak punya beban sistem. Dia nggak ada kelebihan harus bayar, teman-teman. Ya, nggak ada kelebihan harus bayar. Suatu saat kalau semua di dunia kompak nggak ada yang beli sama sekali, metaverse nggak harus bayar. Nggak ada keperluan bayar, teman-teman. Ya, jadi nggak mungkin metaverse itu gagal bayar, itu nggak mungkin. Ya, karena si smart contract-nya sudah otomatis ketika ada orang transaksi dan berhasil ya mengaktifkan ataupun membeli kaflingnya, maka modal dia itu akan diberikan ke yang punya hak, selesai di situ. Komisi 100%, teman-teman ya. Lalu si pemilik metaverse-nya dapat apa dong? Dia menjadi ID pertama juga, teman-teman ya, karena recycle kan akan naik ke atas 1/6-nya. Nah, itu lambat laun kan akan naik ke atas juga, teman-teman. Nah, adilnya di sini 1/6 itu jatah upline sponsor, jatah pasti upline sponsor, 3/6 itu jatah Anda. Ya. Nah, yang sisanya 2/6-nya ini yang di baris 1 kita nih, itu bisa ke crossline atau upline sponsor. Nah, ini yang akan bisa bergantian, teman. Ya.
di penghasilan tidak pastinya. Jadi dari pertama nih, dari perputaran uangnya saja sudah jauh berbeda. Ponzi itu sudah 100% pasti ada beban sistem. Beban sistem. Ya. Memang mereka diciptakan memang buat scam, buat nipu. Udah pasti. Dan ini yang saya pelajari juga sih teman-teman ya. Jadi ketika Anda memang naruh uang 1 juta, uangnya kok utuh tapi Anda dapat profit tiap hari, ya itu udah beban sistem. Tinggal perusahaan itu benar apa tidak memutar uangnya di sana. Kan itu teman-teman yang jadi masalah. Yang jadi masalah itu sebenarnya ya kalau misalkan kayak naruh uang kayak gini ya, kayak di koperasi juga kan ada ya teman-teman ya, yang bisa ngasih profit sekian persen setiap bulan. Nah, yang mereka jadi spekulasi adalah keuntungan terendah mereka gitu ya. Nah, kan pada suatu saat yang koperasi yang pakai skema kayak gini juga itu banyak banget yang gugur karena beban sistem. Bukan nggak mau bayar, tapi memang nggak bisa bayar gitu. Nggak bisa bayar karena bisnisnya ternyata profitnya sekian, tapi ngasih kewajiban untungnya itu profit pasti. Makanya serba salah jadi koperasi ya. Ngasih profitnya nggak pasti, peminatnya kurang. Ngasih profit pasti, beban sistemnya pasti gitu kan. Nah, ini skema Ponzi sama ini dari sisi uangnya teman-teman ya. Jadi kita ini murni jual beli. Kita mendapatkan hasil itu dari orang beli kafling, beli metaverse ini. Kalau nggak ada yang beli sama sekali, ya nggak akan hasil. Nggak akan ada hasil teman-teman. Nggak metaverse juga nggak akan bayar. Orang bayar dan tidak bayar itu dilakukan oleh smart contract kok secara otomatis gitu ya. Nah, belum faktor lainnya ya. Nah, di Ponzi itu uang tidak ditukar dengan barang. Tidak, teman-teman, ya. Saya bilang enggak. Anda di sana cuma naruh uang doang. Ya, enggak, di sana itu enggak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Nah, kalau di metaverse ini uang Anda diubah jadi barang. Udah jadi barang, terserah barangnya mau dijual lagi apa tidak. Ya. Oke, dan itu lain-lain ya. Kalau detailnya teman-teman bisa pelajari aja untuk skema Ponzi-nya ya. Nah, itu sih kalau untuk sekilas skema Ponzi apa enggaknya. Ponzi itu intinya sih investasi bodong sih. Jadi kalau disamain sama bisnis pemasaran udah salah sebenarnya. Ya. Jadi yang nganggap metaverse ini investasi, proses ini investasi itu karena kebetulan korban-korban yang merasa dia itu ketemu orangnya ngejelasinnya cuma suruh diem, dapat hasil, terus dia nggak dapat hasil, ya wajar dia bilang korban. Tapi kan yang nipu bukan metaverse, bukan prosesnya teman-teman, tapi orang yang mengajak mereka, orang yang menjelaskan ke mereka. Nah, saya harap di sini teman-teman di UFT Indonesia khususnya ya, kita berpromosi dengan normal ya teman-teman ya, bahwa ini adalah bisnis pemasaran ya, khususnya di post marketing. Even teman-teman mau pakai cara pemasaran apapun juga yang namanya berdagang, memang ya wajar aja Pak, kan samanya saya dagang. Mau pakai cara apapun juga yang penting berdagang ya, itu kembali ke masing-masing, tapi harus siap dengan resikonya. Ya, kalau Anda bilang suruh diem aja pasti hasil, lalu nanti tidak hasil ya mereka pasti mempertanyakan kan itu. Nah, mesti siap sama itu apa enggak ya. Tapi yang jelas ini adalah bisnis pemasaran teman-teman ya, enggak ada. Teman-teman ketika beli kaflingnya teman-teman bisa tahu uang Anda diterima siapa, dan teman-teman ketika mendapatkan hasilnya teman-teman tahu saya dapat hasil dari pembelian siapa gitu. Nggak ada yang tiba-tiba dapat uang doang, nggak ada teman-teman. Ya, nggak, sumbernya itu udah pasti jelas dari wallet to wallet, peer to peer. The real peer to peer tuh yang kayak gini nih, benar-benar langsung peer to peer aja ya, pembeli dan penjual. Saya beli, siapa yang udah punya matriksnya gitu. Makanya di sini teman-teman kalau punya 1 level lalu ada yang beli 5 level, yang masuk ke Anda yang level 1 aja, sisanya ya miss profit ke orang yang sudah punya asetnya, yang sudah punya barangnya gitu. Oke, semoga menjawab. Ada lagi?